Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah yang Menebus, ditulis oleh Glenn Packiam. Kisah inspiratif, sebagai bagian dari ilustrasi khotbah, saya menghampiri sebuah lukisan indah yang baru saja dibuat seorang pelukis di atas panggung, lalu menggoreskan garis hitam pada tengah-tengah lukisan itu. Jemaat pun terkesiap ngeri. Sang pelukis hanya berdiri menyaksikan saat saya merusak karyanya. Kemudian, setelah mengambil kuas baru,
ia dengan telaten memperbaiki lukisan yang rusak itu menjadi karya seni yang kembali indah. Restorasi lukisan tersebut mengingatkan saya pada karya yang sanggup dilakukan Allah dalam hidup kita yang telah rusak. Nabi Yesaya menegur orang Israel karena mereka buta dan tuli rohani. Yesaya 42 ayat 18-19. Namun, ia juga mengabarkan pengharapan akan pembebasan dan penebusan Allah. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Allah juga sanggup melakukan hal yang sama terhadap kita. Bahkan setelah kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan berpaling kepada Allah, Dia akan mengampuni dan memulihkan kita. Lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita tidak bisa menghadirkan keindahan dari hidup kita yang rusak, tetapi Yesus sanggup melakukannya. Kabar baik dari Injil menyatakan bahwa Dia telah menebus kita dengan darah-Nya. Kitab Wahyu meyakinkan kita bahwa pada akhirnya nanti, Kristus akan menghapus air mata kita, menebus masa lalu kita, dan membuat segala sesuatu menjadi baru. Wahyu 21 ayat 4-5. Kita memiliki penglihatan yang terbatas tentang kisah hidup kita. Namun, Allah yang mengenal dan memanggil kita dengan nama kita, Yesaya 43 ayat 1, akan mengubah hidup kita menjadi lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Jika Anda telah ditebus oleh iman kepada Yesus, hidup Anda, seperti lukisan tadi, akan menjadi karya yang mengagumkan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kerusakan hidup seperti apa yang Anda alami? Apa yang telah Allah sediakan untuk memulihkan dan menebus Anda? Hal ini patut kamu ketahui, Yesaya 43 adalah janji agung Allah untuk menyelamatkan dan menebus umat Israel. Tetapi haruslah dilihat dalam konteks yang mendahuluinya. Perhatikanlah Yesaya 42 ayat 25. Maka, Allah membuat kita merasakan murka-Nya yang hebat, dan menderita karena peperangan yang dahsyat. Kemarahan-Nya membakar di Israel seperti api, tetapi kita tidak menyadarinya, dan tidak belajar dari yang kita alami. Meski Allah telah menghukum umat-Nya karena ketidakpatuhan mereka, janji keselamatannya adalah pengingat akan kasih-Nya yang luar biasa besar bagi mereka, meski mereka telah berpaling darinya, seperti Hosea dengan Gomer, Hosea 3 ayat 1, atau ayah dengan anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11-32. Bapa Surgawi, kita rindu agar kita kembali kepada-Nya dan hubungan kita dengan-Nya dipulihkan. Sesuai dengan topik kita, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, yang tertulis di dalam kitab Yesaya 43 ayat 1. Banyak hal yang menakutkan yang tentu membuat kita kadang takut. Seperti baru-baru ini saya menghadapi sesuatu yang saya sangat takutkan, sebuah MRI, Magnetic Resonance Imaging. Saya nggak begitu tertarik dengan suara mesin yang bising dan memekakkan telinga. Bagiku, itu terlihat seperti hukuman yang kejam dan nggak biasa. Waktu itu, saya sedang duduk di ruang tunggu. Tidakkah mereka tahu bahwa semakin lama saya menunggu, membuatku semakin takut sekali? Hal itu mengingatkan saya tentang ketakutan saya saat pergi zip lining.
seperti Flying Fox, di pegunungan Ozark yang menakutkan. Saat berangkat saya duduk sebuah truk terbuka, yang berjalan miring dengan 2 ban di jalan dan 2 lainnya menggantung di atas bukit, serta seorang pemandu memberiku helm, sarung tangan, dan baju pelindung dan tali pengaman untuk menjaga saya agar tidak hancur saat turun ke bawah ke arah hutan dari ketinggian 100 kaki. Mereka menolak saranku untuk membungkusku dengan plastik gelembung yang banyak. Ketika sampai di peron, pemandu menyimpulkan bahwa saya adalah tipe orang yang gak pernah mengambil lompatan raksasa seperti yang lainnya. Saya lebih memilih terbang di udara daripada menaiki truk itu lagi, kataku. Ayo terbang. Dengan itu saya menikmati pengalaman terbaik dalam hidup. Kembali ke ruang tunggu, saya merasionalisasi bahwa kalau saya bisa terbang di udara dengan kabel, saya bisa berbaring di mesin sementara magnet akan mengganggu struktur atom di tubuh saya. Teknisi itu lalu mengetahui bahwa saya benar-benar takut, dan merasa yakin bahwa saya nggak akan berhasil melewati hal itu. Dia lalu menyarankan agar saya kembali lain waktu saja daripada harus terjadi sesuatu yang buruk. Saya merasa ditandai sebagai orang gagal karena saya kurang berani dan saya membenci hal itu. Saya lalu masuk ke ruang MRI. Dia lalu memosisikan saya di bagian dalam mesin. Dia lalu memegangi saya dan memberi saya sebuah bel untuk memberi peringatan saat saya dalam masalah ketika saya merasa akan mati. Saya berkata, "Ayo kita lakukan." Saya saat itu dalam sikap ingin bertahan hidup, dan saya benar-benar digulingkan di dalam mesin. Setiap pemindaian mesin terjadi, terdengar suara ketukan yang keras dan berlanjut dengan getaran yang berbeda. Terdengar seperti sedang baca mantra. Saya ingin tertawa, tapi instruksi menyuruh untuk tidak bergerak. Suara lainnya seperti monoton yang mengulangi kata, "Percaya, percaya." Nggak ada yang kebetulan. Saat saya berdoa melawan ketakutan saya benar-benar percaya. Pemindaian terakhir terdengar seperti helikopter. Suaranya sangat kuat sekali. Aku hampir menangis saat teringat naik sebuah helikopter ke Grand Canyon bersama suami. Tapi karena saya diinstruksikan untuk nggak bergerak, tangisan saya pun keluar. Akhirnya aku bukanlah salah satu orang itu. Jika yang lainnya udah memencet bel dan keluar, saya sama sekali nggak pernah memencet bel dan keluar lebih awal. Saya memuji Tuhan karena keberanian yang diberikannya untuk bertahan selama 30 menit. Dia mengajari saya bahwa yang perlu saya lakukan hanyalah percaya bahwa ketakutan saya nggak lebih besar daripada kehadirannya. Tuhan berkata bahwa kita dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daniel pun pasti takut pada singa saat memasuki gua singa. Tapi dia terpesona oleh perlindungan Tuhan dari terkaman si singa. Ratu Esther pasti takut saat mendekati raja. Tapi dia terpesona oleh keamanannya dengan Tuhan, bukan dengan hak istimewa dari kerajaan. Daud juga pasti takut saat ia memilih batu untuk membunuh raksasa besar si Goliat tersebut, atau saat dosa-dosanya yang menyedihkan terungkap.
tetapi buktinya dia terpesona oleh kekuatan Tuhan untuk melindungi dan memaafkan kelemahan moralnya. Tuhan menganggapnya sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Betapa indahnya kita dibuat dengan dahsyat dan ajaib oleh Tuhan. Dia ingin kita terpesona karenanya. Dia tahu kita bisa tersesat dalam ketakutan yang nyata. Dan dia menjanjikan kasih-Nya melalui setiap peristiwa itu. Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 1, "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan-Ku." Bahkan dalam saat-saat ketakutan kita, Dia tidak pernah menolak dan selalu melindungi kita sebab Dialah yang memanggil nama kita ke dalam hadirat-Nya. Doa saya menyertai saudara sekalian, selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.